Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru gabung pada malam hari ini. Ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Salah satu hal tersebut itu bisa jadi menghambat kita atau justru kita berusaha untuk bangkit dari hal tersebut gitu ya. Nah, pada malam hari ini luar biasa banget dari antusias teman-teman semua gitu ya. Kita berada dalam zona yang luar biasa, kita berada dalam lingkungan yang luar biasa, dan kita juga berada dalam komunitas yang luar biasa. Nah, ada yang bilang gitu ya bahwa tak kenal maka tak sayang gitu ya. Dengan kerendahan hati saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ke teman-teman semua. Nah, nama saya Haikal Rusli, biasa dipanggil dengan Coach Haikal atau Mas Haikal juga oke. Aktivitas saya saat ini itu ada 3 hal ya. Yang pertama, saya aktif sebagai seorang pembicara, baik itu seorang pembicara publik maupun seorang pembicara corporate atau in-house. Yang kedua, saya adalah seorang penulis. Ada hampir 10 dan mau menuju ke karya yang ke-11 saya menulis buku, baik itu dari yang didistribusikan ke toko buku maupun distribusi sendiri. Nah, kabar buruknya sih saya berencana ingin pensiun sebagai seorang penulis karena fokus saya sudah mulai beda. Fokus saya ingin membersamai teman-teman yang ingin memiliki karya tulis berupa buku. Fokus saya untuk membimbing teman-teman yang ingin menulis, yang ingin memiliki sebuah buku. Oleh karena itu, fokus saya perhatikan di konsen yang tadi gitu ya, ingin membimbing teman-teman semua supaya teman-teman bisa punya buku. Ini saya lagi cari gambar ya, sebentar. Mana ini? Gambarnya mana ini ya? Oke, karena gambarnya kayaknya belum disimpan di handphone. Dan aktivitas ketiga ini saya sebagai seorang entrepreneur, ada 4 bidang usaha yang saya jalani. Yang pertama ini saya membentuk sebuah associate trainer bernama ID Motivator. Ini merupakan kumpulan alumni dari training. Nah, kemudian bidang usaha yang kedua itu ada platform pembelajaran online, salah satunya bernama e-training ID ya. E-training ID ini mirip seperti Ruang Guru, mirip seperti Skill Academy yang berfokus pada platform pembelajaran berbasis online. Nah, kemudian bidang yang ketiga saya lagi membangun Booster Academy. Booster Academy ini fokusnya untuk tempat kursus bagi para pengusaha, baik itu yang tingkat pemula, advance maupun intermediate gitu ya. Dimana kurikulumnya kita ngambil ada yang berbasis 6 bulan atau ada juga yang berbasis 12 bulan dengan standar kurikulum yang kita desain, yang kita rancang, baik itu mereka yang mulai dari nol sekalipun nanti kita bisa sesuaikan. Dan bidang usaha yang terakhir yang saya jalani adalah divisi penerbitan itu bersama penerbit berkualitas dengan jaringannya Cipta Karya Parama Citra. Nah, di 2018 yang lalu gitu ya, lebih khususnya di bulan November tahun 2018 saya dianugerahi dari salah satu keraton yang ada di Cirebon, lebih khususnya adalah Keraton Kanoman. Saya dianugerahi sebagai seorang pelayan publik terbaik gitu ya dari Keraton Kanoman karena dedikasi saya untuk masyarakat Cirebon, untuk membangun ekonomi Cirebon di masyarakat Cirebon, dan juga untuk membangun para UKM agar mereka bisa scale up gitu ya, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang diharapkan. Dan kemudian beberapa bulan setelahnya, lebih khususnya di bulan Maret 2019 juga saya dianugerahi oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon itu sebagai seorang pemuda kreatif dan inovatif karena sebuah gagasan saya untuk membangun pemuda dan mengurangi
pengangguran yang ada di Cirebon. Nah, puji syukur semua bisa ada itu karena sebuah niatan yang sangat luar biasa, baik itu dari saya maupun orang yang ada di luaran sana. Nah, kabar baiknya juga dari hal-hal tersebut itu membuat saya terus berpacu untuk menjadi lebih baik gitu ya. Bukan dari siapapun tapi berusaha untuk lebih baik dari diri sendiri, dari versi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, di 2018 juga saya berusaha untuk improve di tahun 2019, begitu juga di 2019 sudah saya ingin improve di 2020, dan 2020 ini juga saya akan improve dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang saya improve gitu ya. Salah satu adalah dengan menggandeng beberapa trainer, menggandeng beberapa coach, kita membangun sebuah society bersama, dan society yang saya bangun di saat ini itu membangun virtual organization berbasiskan Zoom seperti ini gitu ya. Kita meeting tiap beberapa minggu sekali, kita mengadakan sebuah pertemuan rutin, dan itu menjadi luar biasa banget gitu ya. Dengan dengan latar belakang yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan pemikiran yang berbeda, itu bisa berjalan sesuai dengan perkembangan zaman. Dan ini juga saling menunjang satu sama lain. Nah, itu mungkin sekilas tentang diri saya. Sebenarnya apa sih yang dipelajari pada malam hari ini? Nah, yang teman-teman ketahui bahwa pada malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi sebuah virus atau sebuah wabah dengan empowering, dengan kekuatan kita sebagai seorang trainer, dengan kekuatan kita sebagai seorang public speaker. Beruntungnya karena seorang trainer, karena seorang public speaker gitu ya, saya ingat sekali pesan dari beberapa gitu ya, bahwa satu peluru dia hanya akan mampu menembus satu kepala, tapi berbeda ketika kita mampu mengucapkan satu kata, dia akan bisa menembus jutaan kepala. Ini luar biasanya kekuatan bicara kita, luar biasanya kekuatan orasi kita. Nah, hal yang paling dekat dari mereka yang aktif sebagai seorang pembicara itu adalah seorang trainer, mereka adalah seorang public speaker, mereka adalah seorang coach, dan marilah kita bersama-sama untuk membangun negeri ini agar bisa bangkit dari virus yang ada pada saat ini. Nah, izinkan saya untuk menampilkan sebuah slide dari pertemuan kita di malam hari ini. Oke, saya cari dulu ya. Nah, hingga yang akan kita pelajari, kita akan belajar tentang speak positif, gitu ya. Dan, oh ya, ini juga sebagai apresiasi juga, karena saya seorang penulis Money Mindset, saya mengambil brand saya sebagai First Indonesia Money Mindset Coach. Dan Money Mindset juga ada beberapa license trainer yang aktif juga untuk, untuk menyebarkan virus money mindset kepada masyarakat luas. Saya tidak membahas tentang money mindset-nya, tapi yang saya bahas pada malam hari ini adalah speak with positive vibe. Kita mengundang keajaiban vibrasi positif semesta melalui kekuatan berbicara. Ada beberapa hal yang kita pelajari pada malam hari ini. Di antaranya kita akan belajar tentang bagaimana energi di alam semesta dia mengundang sebuah vibrasi atau getaran yang memiliki sebuah pola. Nah, pola ini saya ambil dari beberapa budaya, beberapa literasi, dari baik itu dari literatur umat beragama maupun literatur dari budaya Cirebon. Ternyata getaran atau vibrasi ini dia memiliki sebuah pola. Polanya seperti apa? Nanti bakal teman-teman dapatkan pada sesi malam hari ini. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang vibrasi negatif. Ternyata dia akan mengundang kejadian buruk. Sedangkan vibrasi positif, dia akan mengundang keajaiban yang baik.
Nah, di pembelajaran yang ketiga juga kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk mengundang keajaiban yang sifatnya positif dengan mengelola vibrasi positif melalui kekuatan berbicara. Ternyata kekuatan berbicara ini sangat sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita mampu menerapkannya dengan sangat baik, kalau kita mampu menerapkannya dengan begitu luar biasa, ternyata dia mengandung sebuah kekuatan keajaiban gitu ya. Salah satunya adalah berbicara dengan diri sendiri. Jadi kita selama ini berfokus berbicara kepada hal luar, tapi kita lupa untuk berbicara pada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang terakhir pada malam hari ini juga kita akan belajar bagaimana prosesnya, bagaimana agar bicara ini ya kita bisa mengubah sebuah keadaan. Hal ini juga yang saya ambil dari salah satu firman-Nya yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Artinya adalah boro-boro kita ingin mengubah nasib gitu ya, kalau kita sendiri tidak mau mengubahnya. Dalam dunia NLP, lebih khususnya di dunia NLP coach, ada salah satu pilar yang paling penting gitu ya. Dia bernama pilar saya. Artinya saya bertanggung jawab 100% terhadap pilihan, terhadap hal yang ingin saya lakukan. Gitu. Kalau saya bertanggung jawab, gitu, maka tidak akan ada lagi hal yang bisa kita lakukan. Nah, seperti yang diketahui bersama bahwa sesi pada malam hari ini merupakan materi gratis yang didapatkan bagi para alumni Academy Trainer gitu ya, untuk disebar ke masyarakat luas gitu ya, melalui relawan-relawan di Gerakan Indonesia Bisa Atasi Corona dengan Bicara. Nah, karena ini juga salah satu fasilitas dari Academy Trainer, juga saya ingin berterima kasih pada guru saya, Pak Jamil Azaini. Beliau adalah orang yang luar biasa yang selalu memfasilitasi setiap alumninya untuk bisa berkembang sesuai dengan passion yang ada di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Kita bisa mengendalikan kekuatan kita dan kita bisa meningkatkan kekuatan tersebut melalui sebuah kemampuan, yaitu kemampuan berbicara. Seperti yang kita ketahui juga, kita berada di medan perjuangan yang sama. Nah, Academy Trainer juga melalui Gerakan Indonesia Bisa Atasi Corona, dia memiliki sebuah tagline. Tagline-nya adalah ubah dunia dengan bicara. Nah, medan perjuangan yang sama, baik itu kita yang berprofesi sebagai seorang dokter, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang konselor, mungkin sebagai seorang trainer gitu ya, seperti kita, atau bahkan seorang pebisnis, kita memiliki medan perjuangan yang sama pada saat ini, yaitu kita berusaha untuk bisa, ini sebentar ya, ada yang bilang suaranya nggak jelas. Oh, sudah ternyata. Oke. Saya lanjut. Nah, apapun profesi kita, saat ini kita berada di medan perjuangan yang sama. Gitu ya. Kita berusaha untuk sama-sama mengatasi corona ini agar corona ini bisa cepat berlalu. Gitu ya. Dan kita bisa kembali pada aktivitas kita masing-masing. Gitu ya. Kita bisa yang bekerja, kita bisa kembali bekerja sesuai dengan jam kerjanya. Gitu ya. Yang sebagai trainer, kita bisa memberikan training-trainingnya. Gitu ya. Sebagai seorang pemimpin, kita bisa memimpin tim-tim kita gitu, sebagai seorang peneliti juga kita bisa meneliti gitu, bahkan sebagai seorang dokter juga bisa lebih tenang lagi gitu ya, karena hal yang paling berdampak pada saat ini adalah tim tenaga medis yang luar biasa sekali, mereka standby untuk mengatasi wabah ini gitu ya. Dan kita juga harus berterima kasih kepada tim medis yang luar biasa sampai saat ini. Mereka lah orang-orang yang luar biasa yang selalu standby dengan berbagai kasus per kasus yang ada pada saat ini, lebih khususnya di COVID-19 ini. Nah, kondisi sekarang gitu ya di Indonesia lebih khususnya itu lagi ada sebuah wabah gitu ya. Wabah itu dengan virus corona atau COVID-19 gitu ya. Dan menariknya
Ini ada salah satu data juga gitu ya dari tumbuh eksponensialnya gitu ya, dari awal Maret sampai akhir Maret. Kita lihat perkembangannya. Waktu awal kali virus corona ini hadir di Indonesia, ternyata baru ada 2 orang yang terkena positif dari corona. 1 minggu kemudian naik berkali-kali lipat menjadi 19 orang. 1 minggu yang akan datangnya naik lagi menjadi 134 orang. Ya di tanggal 23 Maret gitu ya, naik menjadi 579 gitu ya. Dan di 30 Maret pun dia naik menjadi 1.441 orang. Nah, kemarin saya lihat berita itu sudah hampir 1.700-an gitu ya. Nah, ini luar biasa banget gitu ya. Berawal dari 2. Kemudian lama-kelamaan ini menjadi berkali-kali lipat tumbuhnya. Yuk, mari kita sama-sama untuk bisa memutus rantai virus ini dengan kita berada di rumah gitu. Dengan kita berada di dalam rumah saja itu sudah sangat membantu kita untuk memutus rantai penyebaran tersebut. Nah, ternyata apa sih dampak dari virus corona ini gitu ya? Ada beberapa aspek yang terjadi dampaknya gitu ya. Terutama pada saat ini perekonomian sangat melemah gitu ya. Kita lihat bahwa pertumbuhan dolar ini hampir menyentuh 20.000 gitu ya. Yang sebelumnya tidak pernah sampai tembus di angka 20.000 gitu ya. Tapi pada saat ini dengan adanya virus corona gitu ya, ekonomi kita semakin lama semakin melemah gitu ya. Dan dampak yang kedua ini bagi sebagian orang itu tidak bisa beraktivitas seperti biasanya gitu ya. Yang beberapa dampak juga terjadi di dunia bisnis juga gitu ya. Salah satu yang paling terkena imbasnya adalah mereka yang berada di bisnis pariwisata gitu ya. Dan itu juga dengan bisnis perhotelan gitu ya. Dia memiliki dampak yang luar biasa gitu ya. Dan beberapa lini bisnis lainnya juga memiliki dampak akibat dari wabah ini gitu ya. Nah, kemudian dampak yang ketiga ini luar biasa sangat-sangat cepat, yaitu sebuah ketakutan dan panik akan penyebaran yang akan membuat orang itu menjadi lemah gitu ya. Dan kabar buruknya gitu ya, ketika orang ya terhadap sebuah kepanikan tertentu, dia akan menurunkan daya imunitas di dalam dirinya gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan menurunnya daya imun, maka semakin besar peluang kita untuk tertular virus COVID-19 ini gitu ya. Nah, oleh karena itu, mohon sekiranya untuk kita agar kita tetap tenang dan tidak panik ya, karena kepanikan akan menurunkan daya imunitas di tubuh kita. Nah, ini juga ya, banyak orang yang meninggal karena panik bukan karena penyakit. Beberapa hal terjadi gitu ya ketika kita mengidap kepanikan tertentu gitu ya. Salah satunya itu meningkatkan detak jantung kita gitu ya. Detak jantung ini semakin berdebar gitu ya kalau kita mengalami sebuah kepanikan tertentu gitu ya. Nah, kalau daya detak jantung kita berdebar di luar dari kebiasaannya ya, maka hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita dia akan berpengaruh gitu ya. Ini hal ini juga berkaitan dengan salah satu pilar yang ada di dunia NLP atau biasa dikenal dengan Neuro Linguistic Programming, bahwa pikiran, tubuh, dan perasaan dia memiliki satu sistem yang sama gitu. Artinya ketika pikiran kita panik gitu, maka tubuh juga akan merespon panik gitu, dan perasaan juga akan merespon panik gitu. Dan dampaknya adalah kita bisa tertular berbagai macam penyakit yang tumbuh dari kepanikan tersebut gitu. Ingat, bisa saja gitu ya, banyak orang yang meninggal bukan karena sebuah penyakit, tapi justru karena kepanikan tertentu gitu. Oleh karena itu, sekali lagi untuk kita bisa tetap merasa tenang, tetap merasa santai agar kita tidak terjadi sebuah kepanikan tertentu untuk mengatasi hal ini. Lebih khususnya dalam kasus COVID-19 ini. Nah, ini menarik banget gitu ya, ketika ada salah satu anekdot Sufi gitu ya.
anekdot Sufi ini salah satu ilustrasi yang ada di Kampung Hening yang dikelola oleh Sophie Beatrix. Ceritanya seperti ini gitu ya. Ada sebuah virus yang berdiskusi dengan salah seorang Sufi yang ada di tempat tersebut gitu ya. Si Sufi bertanya kepada virus gitu ya, "Hai virus, apa yang ingin kamu lakukan di tempat ini, di lingkungan saya ini?" Si virus ini mengatakan, "Saya ingin menyebarkan sebuah virus di kampung ini." Si Sufi mengatakan, "Oke, kalau kamu ingin menyebarkan virus, berapa yang ingin kamu sebarkan di kampung ini?" Si virus menjawab, "Saya hanya ingin menyebarkan 1.000 virus terhadap 1.000 orang." Si Sufi mengatakan, "Baik, kalau dirasa hal itu bisa kamu lakukan, silahkan lakukan." Nah, beberapa bulan kemudian gitu ya, setelah terjadi penyebaran virus, dan si virus ini bertemu dengan Sufi kembali gitu, dan si Sufi bertanya kepada virus, "Hai virus, bagaimana perkembangan virus pada saat ini? Apakah sudah sesuai dengan perencanaannya 1.000 virus?" Si virus menjawab, "Ternyata yang disebarkan di kampung ini memang betul hanya ada 1.000 virus. Tetapi dampaknya mengakibatkan terjadi terjadi banyak orang yang meninggal akibat virus tersebut." Dan Sufi mengatakan, "Berapa banyak orang yang meninggal karena virus ini?" Si virus menjawab, "Ada kisaran 50.000 orang yang meninggal akibat virus saya." Sufi ini berkata, "Bukankah kamu hanya ingin menyebarkan 1.000 virus saja di kampung ini?" Virus menjawab, "Betul, saya hanya menyebarkan 1.000 virus. Dan virus itu sudah masuk ke orangnya masing-masing gitu, dan sudah mengakibatkan meninggal. Tapi banyak orang yang panik karena banyak yang meninggal akibat virus ini, yang mengakibatkan tertular banyak orang yang meninggal, bukan karena sebuah penyakit, tapi karena rasa panik tersebut." Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa kepanikan dia akan mengundang sebuah penyakit. Oleh karena itu, kita semua menghimbau agar tidak terjadi sebuah kepanikan tertentu. Dan seperti yang diketahui bersama gitu ya, bahwa penyakit ini salah satu ciptaannya, salah satu bentuk uh, nyata sebuah makhluknya yang diturunkan di bumi ini. Dan karena salah satu makhluknya juga gitu ya, virus ini bisa kembali Tuhan angkat gitu. Salah satunya adalah dengan kekuatan sebuah vibrasi, dengan kekuatan sebuah doa, dengan kekuatan sebuah energi positif untuk kita semua agar kita bisa sama-sama untuk berjuang di mengatasi Indonesia bisa mengatasi corona gitu ya. Oleh karena itu sebisa mungkin kita tidak terjadi sebuah kepanikan tertentu akibat mungkin gitu ya ada di sekitar kita yang terkena virus ini, mungkin ada di lingkungan kita yang terkena virus ini gitu ya. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun, tapi kita bisa melakukan setidaknya apa yang bisa kita lakukan mulai dari dalam diri kita. Kita tidak harus berpikir apa yang orang lain lakukan, tapi kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan. Nah, yuk mari kita atasi dengan menyebarkan vibrasi positif, dengan kita menyebarkan energi positif, dengan kita bisa meningkatkan getaran di dalam diri kita. Dan salah satu pakar perilaku dunia bernama Marshall Goldsmith juga pernah mengatakan energi positif yang ada di dalam diri kita, dia akan terpancar keluar. Dan oleh karena itu mulai dari dalam diri kita untuk kita membiasakan melatih vibrasi positif ini, melatih
intuisi kita, melatih ketenangan kita gitu ya. Karena dengan getaran ini gitu ya, mungkin bisa menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk mencapai kehidupan yang benar-benar kita ingin jalani gitu ya. Dan oleh karena itu pada malam hari ini yuk mari kita bisa untuk gitu ya menyebarkan vibrasi positif ini, minimalnya kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan kabar baik ini gitu ya, dengan cara kita menyampaikan hal ini gitu ya, dengan salah satu kekuatan yang kita miliki yaitu kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara ini luar biasa, sangat powerful gitu ya. Ketika kita mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu ya, kita bisa menghimbau orang-orang di sekitar kita gitu ya, kita bisa menghimbau lingkungan-lingkungan terdekat kita gitu dengan sebuah kemampuan yang luar biasa gitu karena kita mempercayai di Academic Trainer itu satu kata dia akan bisa mampu menembus 1 juta kepala gitu, berbeda dengan satu buah peluru yang hanya bisa menembus 1 kepala. Artinya kekuatan bicara ini sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa melihat beberapa historical yang ada di dalam negeri ini gitu ya. Dahulu kala Soekarno Hatta gitu melawan penjajah dengan kekuatan ini gitu ya. Kemudian presiden kita berikutnya juga melakukan hal yang sama gitu ya, dan terjadi pada saat ini gitu ya. Dan mungkin kita bisa menyebarkan vibrasi positif ini dengan kekuatan berbicara tersebut gitu. Kita bisa sampaikan apa yang kita ketahui. Nah, dari tadi gitu ya dibicarakan tentang vibrasi gitu ya, atau getaran gitu ya. Sebenarnya getaran itu apa sih gitu ya? Nah, ini dari Academic Trainer itu apa ya, melalui Sukses Mulia Story di dalam bukunya Pak Jamil Az-Zaini, dia pernah menceritakan bahwa getaran itu merupakan sebuah arah positif atau negatif yang akan mempengaruhi semesta gitu ya. Apa yang kita fokuskan itulah yang akan kita dapatkan. Nah, hal ini juga sesuai dengan hadis yang ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa Tuhan itu akan mengikuti prasangka hambanya. Jika hamba itu berpikir A, maka A itulah yang akan didapatkan. Gitu ya. Nah, prasangka di sini gitu ya, disebut dengan sebuah getaran. Gitu. Prasangka inilah yang disebut dengan vibrasi. Gitu ya. Nah, prasangka inilah yang akan mengundang hal baik atau hal buruk. Gitu ya. Semua sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Marshall Goldsmith juga mengatakan prasangka ini munculnya dari dalam, tapi dia akan memancar keluar dan akan direspon, ditangkap oleh semesta. Nah, semesta akan mengembalikan prasangka tersebut, bahkan bisa jadi berkali-kali lipat ya, dari apa yang kita prasangkakan sebelumnya. Nah, ini luar biasa banget gitu ya. Sebuah kekuatan prasangka ini luar biasa gitu ya. Nah, ada sebuah dampak lagi gitu ya, ketika kita bisa menyebarkan vibrasi positif gitu ya, daripada kita menyebarkan dampak virus gitu ya, lebih baik kita menyebarkan dampak vibrasi positif ini gitu ya. Dulu kala gitu ya, ketika saya mengikuti di Academy Trainer, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita mulai berbicara terhadap lingkungan kita dulu gitu ya. Kita mulai berbicara terhadap orang-orang terdekat kita terlebih dahulu gitu ya. Kita tanyakan apa respon mereka gitu ya, apa hal yang mereka dapatkan gitu ya. Ketika kita berhasil menyampaikan sebuah pesan kepada mereka gitu ya, maka kita akan mendapat sebuah energi berupa tabungan energi positif gitu. Yuk mari kita sebarkan vibrasi positif ini terhadap orang-orang di sekitar kita. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.